Pasir Kepu. Pasir, pasir, naik pasir. Pasir Uruk. Ayo Pasir, silakan bernarasi. Pasir Kepu yuk. Assalamualaikum, Bang Pasir, sehat? Masya Allah sudah di atas Pasir Kepu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Pasir. Masya Allah, ganteng kali fotonya ini. Weh, ganteng lah. Gimana? Bercahaya mukanya ini. Sarapan dulu. MBG dulu, MBG. Sudah sarapan Ustaz Pasir. Udah ngopi. Udut. Gini, Gimana? kacor sekali ya. Kita itu kita itu tukang takwil kan gitu ya. Sedangkan di Asy'ari, sedangkan akidah ini Nabi tidak membolehkan takwil, itu gimana itu? Iya. Antum. Kalau anak nggak takwil. Oh, betul kamu nggak takwil. Semua itu kamu nggak takwil. Ayat Al-Quran itu sifat-sifat Allah itu kamu nggak takwil. Zatiyah Allah tidak Betul. ditakwil. Nggak ditakwil. Memang itu salaf seperti itu. Oh, dati Allah memang tidak ditakwil, sepakat. Yang kita bicarakan ini takwil atau tidak? Oh, udah nggak takwil sekarang ya Zatiyah Allah ya. Ini sifat Zatiyah Allah ya. Alhamdulillah tuh udah taslim. Kalau zat Allah itu tidak ditakwil. Kalau sifat khobariyah itu ditakwil kadang-kadang. Kalau itu tadi Yadun, Rijlun, Kodamun, itu hakikat apa majas? Takwil boleh. Enggak, saya tanya. Ini Tafwid Yadun, boleh. Yadun, kemudian Kodamun, Rijlun, itu hakikat apa majas? Ya tergantung lah. Oh, tergantung. Ya iyalah. Tergantung tuh gimana jadi? Kalau majaz kan harus ada korinah. Tergantung korinah lah. Kau ini bicara majaz tapi tidak Ya, tahu kalau apa gitu Yadun itu majaz. hakikat Yadun. Yadun Yadun ada itu majaz korinah apa tidak. Kalau yadun ada korinah maka majaz. Kalau tidak ada korinah maka hakikat. Gimana sih ini? Nah, nggak harus jelas loh. Jawabnya Ya, harus iya, jelas jelas. namaku. Yadun itu majaz apa? Begini Pasir Kepu, saya kasih tahu dulu ya. Majaz itu membutuhkan korinah. Korinah ini terkadang itu dari maknawi, dari haliyah, dari lafdiyah. Nah, kalimat yadun yang dipertanyakan Pasir Kepu, yadun yang mana? Coba. Yadun. Iya, yadun yang mana? Yadullah. Oh, yadun. Yadullah. Itu majaz. Karena kalau dijadikan hakikat, Nah, itu ini orang makanya bisa itu bukan kufur. takwil. Kamu bilang majas, itu nggak ada satupun. Oke. Nggak ada satupun salaf yang menyebutkan itu majas. Baik, Pasir Kepu. Saya tidak ilmiah ya. Saya tidak mau ilmiah ya. Kalau ilmiah karena nggak nyambung. Begini, Pasir Kepu. Yang mentakwil itu ulama kholaf atau ulama salaf? Salaf lah. Salaf Ulama kalian kan yang kholaf. Oke. Berarti ulama kholaf itu tidak benar karena mentakwil. Kemudian tafwid itu jelas ulama salaf. Yang tahu bahwa ulama salaf itu mentafwid kata siapa? tafid yang dimaksud itu tafid apa dulu? Kalian ini kan tafidnya kan bukan isbat. Tafwid itu ada dua, ada tafwid ifrodi, ada tafwid tarkibi. Tafil dulu baru Ayo, mentafwid Pasir kalian Kepu, gitu. Pasir Kepu, tafwid itu ada dua, tafwid ifrodi, ada tafwid tarkibi. Paham tidak? Belum nyampe dia. Jawab Bang Pasir, jawab. Besar Kepu. Apanya yang mau dijawab? Itu Gini, sebentar. Tarkibi apa ifrodi? Apalagi yang kalian Dulu gini. Yang ringan-ringan aja ya, namaku yang ringan-ringan aja. Saya yang ringan saja ya, gini ya. Nanti Ustaz ngeblek. Pasir gini. Huwaladzi khalaqas samawati wal ardo fi sittatin ayamin sumastawa alal ars. Ini kalau sampai ditakwil atau tidak? Ditakwil tidak? Pasir? Iya. Ditakwil tidak?
Iya, istiwa. Iya ditakwil Ya. tidak dari semua ayat itu dari saya ayat yang saya sebutkan. Al Ayat istiwa yang ma'lumun wal kaifiyatu bukan majhul. bukan itu. Qalu anhu bid'atun. Gini. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin tsummastawa 'alal arsy. Ini ditakwil atau tidak? Al istiwa ma'lumun wal kaifiyatu majhulun waswalu anhu bid'atun. Kalau di Ya. dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah udah selesai Gini. itu masalah itu. Enggak masalah coba kemana, saya kita tuh gini coba saya artikan ya. Pokoknya udah jelas. Dia yang menciptakan langit dan Al bumi kemudian istiwa'u ma'lum. Apa tadi dengar dulu? Al istiwa'u Gantian ma'lum. Pasir Kebo, Masya Allah, kayak anak kecil. Gantian Kamu ngomong. dengerin, Bang Jo. Makanya kalau orang bicara tuh kamu dengerin. Sabar host. kan saya lagi Oh, dengerin. kamu itu ada orang yang ngomong ditabrak terus. Gantian Bukan, malah. karena kamu tidak menanggapi apa yang saya ngomong. Gitu. Saya paham. Makanya Sekarang kan gantian. Kebiasaan Itu kalian enggak sih? begitu. Tidak menanggapi apa yang orang Kan ngomong. ini ya. Gantian, Kan gitu ya. Masya Allah. Tak miut, gantian. Oke, Bang Jo. Bisa diatur enggak? Bisa diatur enggak? Pertanyaannya. Kamu tahu Bisa nggak apa yang diatur saya enggak? Sabar. Oh, Kamu tahu apa yang saya Bisa katakan? diatur enggak satu? Tak, saya tanya, bisa diatur enggak Kamu tahu satu? nggak apa yang saya ngomong tadi? Bisa diatur enggak? Enggak, saya tanya kamu paham nggak apa yang saya bicarakan tadi? Bisa diatur enggak? Nggak bisa Bisa diatur enggak? kamu itu. Ya, sabar host. Kalau bisa diatur gantian. Saya kangen sama Bang Pasir nih, host. Sabar. Gimana Bang Pasir? Oke, begini Bang Basir. Tanya host. Ketika Host tahu ditanya, nggak oke. apa yang saya sampaikan tadi? Sudah. Al istiwa'u ma'lumun wal Tahu sudah. Ya, nggak usah nyanyi. Cukup. Sudah Ustaz. Gini. Kalau ketika ditanya Allah di mana itu kamu jawabnya apa Pasir? Karena ini saja yang diajak-ajak oleh kalian. Silakan jawab. fis sama. Udah ya? Bukan di Hadis aras Jariyah ya. udah Bukan di jelas. aras ya. Bukan di Hadis- aras ya. Al Di aras atau di istiwa sama? alal ardh gimana sih Abata kamu ini tidak mau menerima dalil? Enggak. Cuma stawa alal ardh. Jangan ngotot. Jangan pikir antum saja. Jangan yang ngotot gimana sih? Kalem Bang Pasir. Muah, kalem ah. Bukan. Dikasih sun jauh. Kalem loh. Saya di sini tuh kalem ya. Yo, Pakai dalil. Apaan orang kayak gini kalem. Yo, Aduh. santai. Kamu yang bener Pasir Kebo, jangan kayak kumur. Santai. Kumur aja kuatnya. Santai. Lanjut. Ya, batal lanjut. Saya sampaikan tadi nggak? Enggak usah. Nah, ada sama saya. Anak apa Pasir Kebo? Ada apa? Kok nanya ke host di Al monitoring istiwa ma'lumun yaitu majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Kamu paham nggak? Tahu. nanya ke Paham. Apa, Sekarang apa? pertanyaan Apa? ganti. Sudah. Ya itu Pertanyaan apa? kami majul di situ apa? Itu yang Malik itu. Majul Nah. Apa? Ini apa? Coba kamu sebutin apa? Apa? Ya sih kamu sebutin. Astagfirullahalazim. Al istiwa maklum. Istiwa itu maklum. Wal kaifiyatu majhud. Kaifiyahnya tidak diketahui. Ya. Terus? Oke. Ya itu kok. Ya terus. Ya kon piye? Terus terakhir. Gini. Ayo Terakhir apa ngomong terakhir? aja terus. Sudah. Kamu kabar kita kok terus. Bertanya akan Waswalu ianya anhu bisa. bid'atun apa? Oke, bertanya itu akan jadi ianya kamu bisa. tanya Wasu'alungan hubit atun. Wasu'alungan Kamu hubit atun. Makanya kamu bid'ah, melakukan bid'ah menurut Imam Malik. Karena kamu tanya Gini, persoalan gini. yang sudah Wafi riwayatin akhor. Kayak tukang parkir Itu aja Imam Malik itu terus. gini. Sebentar. Gini. Itu kami jarang memakai riwayat itu Pasir Kebo. Kami lebih suka memakai kama wasofa binafsahu. Yang menjadi pertanyaan saya, majhul di situ dalam arti apa, Pasir? Wal kaifiyatu majhul itu apa kalau menurut kamu maknanya? Majhul Jadi yang dikehendaki oleh Imam Malik. biasa namaku Abata itu banyak tanya. Kalau ditanya nggak mau jawab gitu loh. Loh, Abata namaku gitu. Pasir Kebo begini Pasir Kebo, kalau kamu tidak paham dalil jangan bacakan Kalau dalil. Nanti kalau ditanya ya dikoreksi, kita udah jawab nih. nanti kalau dikoreksi Kemudian kalau kamu lari-lari.
Bukan lari-lari. Namaku kamu masih punya PS sama Majul saya itu loh. apa? Kalau majul di kita kan di nahwu kan begini ya. Majul itu pelakunya ada tapi tidak diketahui. Lah sekarang yang saya tanya, majul yang dikatakan oleh Imam Malik itu apa maksudnya? Ya, Ayo jawab. jawab. Ayo. Nah, baca nih. Ning Majul ning nang ning yang nung. dimaksud oleh oleh Imam Malik itu apa majul di situ? Kalau dalam kaidah nahwu majul itu ada pelakunya tapi tidak diketahui, makanya ada naibul fa'il. Lah sekarang dalam di situ wal kaifiyatu majul, maksud dari Imam Malik itu apa? Ayo jawab. Dibuka mic-nya Ustadz Pasir. Ini kamu apa sih yang kamu tanyakan ini? Bisa jawab nggak? Karena kamu yang membawa makalah itu. Kamu menanyakan hal yang sudah diketahui, yang sudah maklum. Gimana sih Apa yang maksudnya? sudah diketahui? Wong kamu sudah maklum kok nggak bisa jawab, kan lucu. Kalau maklum harusnya kamu bisa jawab. Ini maklum apa Iya, kamu model ini? majhul nggak sebenarnya? Majhul. Lah kan kita sedang diskusi majul dalam pandangan kamu itu apa maknanya? Ya maknanya Majhul tidak itu apa? diketahui. Gitu. Berarti ada kaifnya. Ya iya dong. Awak ada kaif. Iya Oh dong. menyalahi Imam Gimana? Malik kamu. Oh gua Bid'ah ini ahli bid'ah ini Pak, ahli bid'ah ini. Ini. Ahli bid'ah babi. Lafik ini ya. Allah kok ada Sudah jelas kaif. kaifiyah. Sudah jelas kaifiyah, Mama. kalimat kaifiyah. Sir, pasir kepo. Majhul. Sudah jelas. Pasir kepo. Kenapa kamu Pasir kepo. kamu hanya menyebutkan sesuatu kemudian bilang ahlul bid'ah? Justru kamu Iya, itu kaif ketika atau tidak? Kene. Awak Jangan ada kaif atau tremor. tidak? Sebentar, awak ada bukan, kaif. bukan tremor, tremor. Kepo. Kamu justru kalimat yang terakhir wasu'alu anhu bid'atun. Coba kamu tuh bid'ah sebenarnya kalau Kene. menurut Imam Malik. Kene kamu. Kene kak kepo kepo. Kiki 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 kiki. Gini. Aku kamu. Kamu kan tadi Apa yang mengatakan bid'ah di sini? Allah punya Jadi kaifiah yang bid'ah kan? itu siapa? Bentar, Abata. jangan tremor, tenang. Allah punya kaifiah tadi kamu bilang kan? Ya kamu paham nggak Halo. wal kaifiyatu majhulun? Jawab Kaifiyah apa ada kaifiyah? iya atau tidak? Allah punya kaifiah tadi kamu. Jawab ya, iya atau tidak? Udah jelas wal kaifiyah. Sahabat tanya saya simpel. Iya atau tidak? Allah punya Yang kaifiah. maju di sini kaifiyahnya atau apanya? Yang maju di sini. Masya Allah, muter-muter Allah punya kaifiah. Dalam pada kamu tadi kamu bilang gitu, iya kan? Kalimat Malik kaifiyah itu apa? Ya Kamu nggak paham? Allah, jawab aja iya atau tidak kok udah muter-muter gitu. Udah jelas kaifiyah majhulun itu kata Imam Malik. Udah jelas. Kamu ini gimana sih? Nah berarti gini kamu Iya, tapi kan kamu datangkan mengatakan kepada gini. saya hadis Rasulullah atau dalam Al-Quran Allah punya kaifiah. Ayo. Kaifiyah yang mana yang kamu maksudkan? Orang majhul. Ya terserah, silakan. Hadis yang mana Allah punya kaifiah? Hadis atau Orang Al-Quran? majhul. Datangkan. Kaifiyahnya itu Datangkan. majhul. Kamu bertanya hal yang Datangkan tidak diketahui. sesimpel itu, sesederhana itu. Datangkan hadis Rasulullah Bos. mengatakan Allah punya kaifiah. Kalau sudah diketahui berarti bukan majhul. Kamu ini gimana? Simpel, datangkan. Pak, kalau sudah diketahui. Sangat Gini. simpel sekali. Kaidah nahwu Assalamualaikum. kau terapkan Bang di tauhid Farid, ini mau kan tanya, bisa. Bang. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau tanya Bang, saya Bang gantian. Sebentar Pak. Masih ada masalah yang belum selesai, jadi biar diselesaikan dulu itu lebih aksarnya. Biar nggak Oh, kemana-mana. iya. Nanti, kalau Bang. silakan. Berkaitan dengan itu Bang sebenarnya Pak Kiai. Tak apa-apa nanti Pak. Nanti bias. Nanti. Bias kemana-mana. Artinya kan begini, saya itu tadi menanyakan Pasir Kepo membawa makalah majhul. Katanya majhul di situ apa? Ada tapi tidak diketahui. Lah ini kan bias. Makanya dituntut oleh hostnya, tolong datangkan data yang mengatakan bahwa Allah itu ada kait, baik dari hadis, Quran maupun ulama salaf. Kan gitu ya. Gini ya.
Jadi yang disebutkan majhul kaif itu kaifnya Muter-muter. Suruh datangkan dalilnya kok muter-muter jadi gini jadi gitu. Enggak, bukan jadi gini jadi gitu. Datangkan hadisnya. Rasulullah mengatakan Allah punya kaifiyah. Simpel sekali. Sangat sederhana dan sangat simpel. Ayo, jawab Bang Pasir. kalau Gak sudah kemana-mana, sangat sederhana. kalau sudah diketahui kaifiyahnya maka bukan Kok majhul. kalau sudah diketahui, kalau diketahui, kalau ini, kalau itu, Masalah sebentar, Bang. datangkan Jawab. dalilnya hadis Rasulullah. Datangkan, saya kamu bilang datangkan, bukan kalau ini, kalau itu. Datangkan hadisnya. Rasulullah mengatakan Allah punya kaifiyah. Atau dalam Al-Quran sangat simpel, bukan begitu jadi begini jadi begitu, bukan itu. Datangkan dalilnya, hadisnya Rasulullah mengatakan. Males aku ngomongnya Sian, simpel sekali. Sebentar. Bang Pasir kan tadi bilang wal kaifiyatu majhul. Kaifiyahnya tidak diketahui, artinya ada kaifiyah. Betul. Bang Pasir, itu substansinya loh. Substansinya Nanti itu. bias Barul. Iya, wal kaifiyatu Tarik nanti. majhul. Ditanya sama Jaya Bata tadi itu loh. Jawab dulu. Kaifiyah yang tidak diketahui adalah oleh akal manusia. Itu jelas tidak diketahui. Iya, Begitu ya. iya. Tidak diketahui itu ada atau tidak. Kan ada. Jawab dulu, tidak Bagaimana diketahui kamu itu mau ada atau bagaimana tidak. kamu mau mengkaifkan Allah dengan akalmu yang pendek itu, yang terbatas itu? Bukan itu. Makanya substansi. disebut Nah, majhulun. itu. Majhulun dari Iya, apa? Pak. Anil ukul. Ya, anil Imani ukul. saja. Itu. Imani Imani saja. saja, sifat Allah. maksudnya nggak ada kok imani Tangan saja, ya man. tangan, Oke, imani jangan saja. disamakan dengan tangan Mana makhluk. dalilnya imani Itu aja kok saja? simpel. Katanya kamilah ikut qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul. Dakwah kami dakwah sunnah. Qala Allah qala Rasul. Pertanyaan saya simpel. Di mana Rasulullah mengatakan Allah Majaz itu punya mana? kaifiyah? Sangat sederhana. Kaifiyah Riwayatnya, banyak. persilakan. Kaifiyah semua orang tahu, tapi yang hakikat sebenarnya itu. Hadisnya mana? Bukan kaifiyah itu banyak. Oke, Bukan sebentar, ini, saya bukan tunjukin bukan. dalilnya ya. Sebentar. Riwayatnya Sebentar. mana? Dari sebentar. Al-Quran Sebenarnya simpel aja maupun itu. dari hadis. Sifat-sifat Allah itu sebenarnya simpel aja. Sangat simpel. Cuma orang-orang Ya ahli mana? bid'ah ini memang pakai akal. Kalau Bukan dikatakan loh, justru kita itu agar saya Bapak- mengatakan Bapak kamu muka- klaim kami ini pakai akal, justru kamu yang pakai akal. Kamu yang Oke, pakai akal. Bapak, kalau Allah bilang Kamu- tangan ya tangan, jangan disamakan dengan tangan makhluk. Kaifiyahnya mal. Oke, coba saya digedein ya. Ahlul Saya bi'ah tunjukkan pakai akal Bang, ya, makanya dalilnya dalil akal Bang ya. Mik pakai tadi akal. tambah ngawur. Allah Oh, punya Bapak ini. tangan. Mana ada dalilnya Allah punya Pak, Ya tangan? tangan, Harimau tangan, kucing tangan. banyak Ya, itu ya. tangan itu di dalam Al-Quran. Iya. Nanti Allah tangannya seperti apa? Tangan apa? Tangan Allah. Pak Jangan Migdad, di- sebentar kita Oke, kita hormati tangan Allah orang itu yang jangan sudah di- bawa kita jangan itu. di kami kaifiyat. kami dan Saya yang mana tidak. itu? Diam, Semuanya diam, diam. diam. Semuanya Diam. diam. Saya tunjukkan ke host ini, dia minta dalil. Kita lihat ya. Dia mencet apa Ya. enggak? Oke. Kan itu nggak bisa, nggak ngerti bahasa Arab. Sebentar Pak Migdad, sebentar Pak Migdad. Nanti ganti Pak Migdad. Diam dulu. Nanti sampean mau ngomong. Kalian tangan Nanti sampean ngomong Oke. sampai mencret Pak Migdad, gantian Pak Migdad. Oke, sebentar, Biar- biar- sebentar. Saya tunjukkan ke host nih ya. Host, kamu lihat ini hadisnya. Hadis riwayat Muslim 4850. Ya, Bukhari. Bukhari 4850, Muslim 2487. Ya. 2847 ya. Nah, fa'amman nar fala tamtali'u fayadha'u qadamahu 'alaiha. Ya, adapun neraka itu tidak penuh. Ya, tidak penuh-penuh. Ya, fayadha'u qadamahu 'alaiha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya atau tumitnya Astagfirullahaladzim.
Masya Allah. Istighfar Pasir, istighfar. Istighfar. Lanjut terus. Bisa dalil. Biarin. Iya, Terus, jangan usah nyanyi. Terus, nyanyinya Kamu terusin. minta dalil, saya kasih dalilnya. Terus. Iya, lagi lanjut, Iya. baca lagi. Ustaz Ini namaku ini kaifnya, keterlaluan kaifnya, ya. ini. Ini yang Neraka itu tidak penuh sampai kemudian Allah meletakkan kakinya atau tumitnya ke dalam neraka itu kemudian penuh. Ya. Terus Lah, ini kaif. Kamu paham nggak ini? Oke. Ya terus. Terus apa? Kamu minta dalil, saya kasih ke kamu dalil. Saya Mana tanya, Rasulullah Pasir mengatakan Kepo, punya tak tanya. Kaif. Tanya. Kasih dalil malah mencret kamu. Kaif. Mana? Kalau punya kaif kok mana. Pasir Kepo. Pasir Kepo, kalau ngomong jangan sambil kumuh. Jangan sambil Bang berkumur. Pasir Ini nih saya Ustaz, ada yang Ustaz ngomong. baru yang mau jawab. Bang. itu Santai, kaif Bang, berarti temenin. udah maklum dong kaif. Bang Itu Pasir, aku biar mau saya tahu. tanya yang awam ini aja. Monggo. Yang nggak tahu dalil biar saya aja yang tanya. Jangan Pak Kiai Ustaz. semuanya, Bang Farid, Pak Dalam Kiai. dalil ini jelas ya bahwa neraka itu tidak pernah penuh. Halim tala fi halmi masjid. Terus Saya Ya, nanya terus. Bapak Sirkepo. Allah meletakkan kakinya Allah podamahu meletakkan kakinya di podamahu neraka. alaiha. Bang Pasir Ini jelas. Gitu ya. itu Fahadha Ya, itu ya. perkataan siapa Bang Pasir Kepo? Fahadha itu perkataan siapa? Dari Yahudi itu. Oh Yahudi. gitu. Oh kamu bilang hadis Muslim dan Fahadha Bukhari itu ini Fahadha Yahudi. itu bukan hadis itu. Hah? Fahadha Fa amman nar fala tamtali'u fayadau qadamahu 'alaiha. Ini lafaz. terusin di bawahnya. Ini itu lafadznya Fahadha. Muslim. Terusin. Fahadhanya itu Pasir Kepo, perkataan itu siapa? namanya pemerkosaan. Terusin hadisnya, baca terusannya. Fahadha Bos itu mencret. bukan- Bos Fahadha mencret itu sekarang. bukan hadis itu. Terusin, hadisnya diteruskan loh. Itu nama pemerkosaan itu, main potong itu. Oh selesai. You is dead. Terusannya dibaca, Pasir Kepo. bacanya. Terusannya dibaca, bawahnya dibaca. Buka Pasir, kita baca sama-sama. Buka. ya Tuhan. Buka lagi, buka Buka. lagi. Buka Jangan lagi. takut Pasir, terusin. Buka lagi Pasir. Nih, saya bilang kamu, nih. Fahadha. Ini walaf Muslim. Nah, lafadznya dari hadis riwayat Imam Muslim, fa amman nar fala tamtali'u fayadau qadamahu 'alaiha. Fahadha itu ada Fahadhanya itu. Bawahnya. Bahasanya itu dibaca. Perkataan siapa? Habis Terusnya, bawahnya. Bahasanya dibaca. Kok ditutupin? bahasanya. Fahada mana orang Ayo. saya tunjukkan dalilnya. Bawahnya tuh. bawahnya Buka itu lah, penjelasan ketakutan Pasir Kepo ini. Kan ada penjelasan tafsirannya. Itu Takut bukan borongnya dalil. kebongkar. Itu bukan dalil. Tafsirannya di bawah itu dibaca. Itu kan tafsirannya. Bawahnya. Itu kan kesimpulannya Tafsirannya. Fahadha ya dulu Tafsirannya. ala isbatil qadam kan begitu. Itu perkataan siapa? Ini gimana? Ayo. Buka lagi Pasir. Aduh. Takut Pasir Ampun nih, Kepo. jangan ditutup-tutupin. Ini Al-Wahabi tukang sodom seperti ini. Assalamualaikum Bang Pasir Kepo, Dipaksa sang aja. pembela kesesatan. Host Ayo, minta jangan dalil. pemerkosaan dikasih itu namanya. dalil. Host minta dalil dikasih Buka dalil. lagi. Jangan bilang Selesai gitu. kamu, Bawahnya itu Host. kemana? Kamu kemanakan itu? Bawahnya kamu kemana? Itu ada keterangannya itu. Bawahnya. Bawahnya. Perkataan Wahabi itu. Perkataan Wahabi di bawahnya itu. Ya, saya kasih Ayo. lagi dalil yang lain. Itu Loh, enggak Jangan kemana-mana. dibaca Bukan yang itu lain, penjelasan. satu dulu kamu bertanggung jawabkan. Hadis kamu. Oh, yang lain. Berarti Nih, kalau itu ini kayak kan Enggak, ada yang tadi ini bertanggung jawab dulu. Itu. hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. So Ia dahakullah Tadi belum selesai udah yang pindah tadi, Pasir. yang tadi dipertanggungjawabkan dulu. Jangan banyak omong, tapi ucapan yang pertama tidak mau mempertanggungjawabkan, gitu loh. Apalah guna orang banyak ucapan, banyak omong, kalau ucapannya saja tidak bisa dipercaya, gitu loh Pasir. Neraka tidak penuh Coba yang nunggu tadi Pasir buka Kepo lagi, ini. sampai tuntas, sampai tuntas. Yang tadi baca sampai tuntas.
Buat apa kita ngomong pendusta kayak gitu didengerin banyak-banyak, ujung-ujungnya juga akan dusta. Makanya neraka nggak penuh-penuh nunggu Kasih pasir dalil. kepuh. Kamu mencret sekarang. Pasir kepuh. Pasir kepuh begini. Kamu pendusta kau. Kasih dalil. Di bawahnya ada kalimat Kasih dalil mencret kamu. Nah, di bawahnya itu ada kalimat fahaza, itu berupa tafsir. Apakah Imam Muslim menafsiri kitabnya sendiri? Jadi fahaza ini perkataan siapa? Saya tidak mengomentari masalah fahaza. Itu lafaz fahaza. Dia minta dalil Kalimat kaifiyah. fahaza Saya itu kasih. menunjukkan bahwa kalimat kodam itu diartikan telapak kaki, rijlu diartikan kaki. Itu siapa yang bilangnya seperti itu? Ulama salafkah? Makanya teliti yang berkata fahaza itu siapa? Nah, sebentar. Buka. Oke. Saya tunjukkan. Oke. Ya, kamu jangan lari host ya. Kamu jangan lari host. Saya kulitin Saya di sini kok lari-lari kemana? Aku tiap hari di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-kursiyyu maudhi'ul qadamain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah, al-kursi maudhi'ul qadamain. Iya, tempat letaknya dua Apa kamu? telapak kaki. Astagfirullahaladzim. Terusin. Kata Ibnu Abbas, kamu mau nolak lagi sekarang? Wah, pemerkosaan. Tidak ada tak mute. Pasti kalau belum mau menampilkan utuh tak mute. Sumpah aku, ayo. Nggak mau aku ini. Pemerkosaan namanya ini. Tukang sodomi hadis itu. Pemerkosaan ini. Ayo buka, selesaikan batas sampai selesai. Bilang begitu. Mana ada Kalau yang enggak bilang saya kayak mute gitu? terus kamu mute Kak Pasir. Kamu saya kejar, kamu mute kamu. Kejar buka. Batas sampai selesai. Tempat letak kakinya Allah itu gimana? Saya tuntut kau. Buka. Batas sampai selesai. Mana pernah Ibnu Abbas pernah bilang kayak gitu. Aduh, fitnah ente. Ayo buka batas sampai selesai. Pendusta, ayo pendusta. Pembohong. Abu Harrad Buka. ente, Abu Harrad. Batas sampai selesai. Pasir Kepun, nanti saya juga buka kitabnya loh terkait Imam Ibnu Abbas tentang kursi. Ayo telanjangi Pasir Kepo yuk. Cawatnya warna apa itu? Enggak, tadi Pink. bang nama aku kan tadi host minta dalil kefiah. Begitu dia tunjukkan dalil kefiah tadi, enggak maju lagi lah. Maklum loh udah jadinya. Gini ya, gini. Ini rangkuman saja ya. Pasir Kepoh mengatakan Allah meletakkan kakinya di neraka. Itu pertama. Yang kedua, Pasir Kepoh mengatakan mengatasnamakan Ibnu Abbas, kursi itu tempat telapak kaki, dua telapak kaki Allah. Host, kamu lari dulu, host. Host, kamu lari dulu, host. Pian diem dulu. Biar dilayani Ustaz namaku, biar nggak ada yang Host itu anak kecil sebenarnya. atau host tangan angkat di atas, host. Tanganmu letak di atas, host. Hostnya minta dalil, saya Ya, kasih gitu, host. dalilnya. Oke. Ya, Oke, Dalil sudah. hadis saya kasih. Oke, sekarang dibuka lagi, dibaca sama-sama. Kacau, Ayo. Baca tuh. ya. Hostnya Ayo, Ustaz namaku. suruh beli rokok dulu hostnya. Ya siap. Ada sampean itu tentang kodamain itu, yang Ibnu Abbas itu, Gimana? yang mukobil dari Pasir Kepoh itu ada. Ya ada lah, tapi itu saya pengen tahu itu yang berkata fahaza itu siapa? Ulama salaf Oh, atau iya. ulama kholaf? Selesaikan dulu Jadi lah. begini Ustaz Pasir, nah, sampean selesaikan dulu, nanti biar kita ada ChatGPT dia pembanding. bilang. Nah, silakan Ustaz Pasir. Ini kan tentang Allah ya. Jangan main-main. Jangan main-main. Itu kan mujasimah sore jatuhnya nanti sampean. Allah ada telapak kaki, kakinya kadang di neraka, kadang di kursi. Oke. Ini mujasimah sore sampean ini. Sekarang kamu Abata buka sarhul hadis mengenai hadis ini. Ayo saya minta. Saya nggak ada. Nggak usah. Nggak ada apa. Kamu tuduh saya macam-macam. Sekarang saya minta kamu buka sarhul hadis yang berkaitan tentang Enggak, hadis ini ini. kan gini. Gini. Udah kamu gini. nggak usah banyak bicara, banyak bacot kamu Abata.
Coba sekarang kamu buka syarul hadisnya berkaitan Yang dengan kamu hadis itu. buat buka itu dipaparkan semua mau dikoreksi sama ustaz-ustaz di narasi sini. ngaco kamu, Pak Bata, ya. Kan sudah dibuka oleh kamu. Tadi kan sudah dibuka oleh kamu. Itu saja mu'attilah, dihabiskan. ya. Menafikan sifat-sifat Allah, kamu menolak sifat-sifat Allah. Oh, alah. Sifat apa yang saya tolak? Sifat apa yang saya Dibuka, tolak? dibaca, dipahami bersama Pasir Kepuh. Dibuka bersama. Sifat-sifat Allah. Aslinya Hadis gua telapak tambahin kaki. semua. Semua. Ada telapak kaki di neraka. Kesesatan jangan terlalu dibela Bang Pasir Kepuh. Pak, siapa kamu? Kamu mempertanyakan afal Allah, kamu siapa? Hah? Enggak, kan Nanti kan kamu janggal sekali. jadi genap-genap neraka kamu masuk jurang neraka nanti Siapa? kamu. Coba Kenapa coba. Allah melakukan sesuatu harus izin dulu sama kamu? Sama antum Ustaz. Sesuai dengan akalmu itu. Hah? Begini Pasir Kepuh, kamu itu tidak paham al-istiwa maklumun itu kamu tidak paham. Buka hadisnya tentang yang tadi saya Sudah, hadisnya oke, gimana? begini saja ya. Yang ditanyakan dalil kaifiat yang ditujukan apa? Tidak nyambung kan? Coba sekarang definisikan dulu apa itu kaifiat. Yang ditanya Ya, dalil di Pasir kaifiat, Kepuh ada kok keilmuan. dalilnya seperti itu ya dulu. Emang ya dulu ini kaifiat. Kamu Apa itu kaifiat? saya kasih dalil, kamu nolak. Iya, tapi dalilnya Ya, tidak perkataan sesuai. para Yang sahabat salaf kamu ditanyakan tolak. dalil yang Apa mau sesuai. benarnya namaku? Begini Nama Pasir kamu apa? Kepuh, saya kasih tahu cara berdalil. Maumu apa Dalil sebenarnya? itu Kamu harus minta sesuai dalil, saya dengan kasih madlul. dalil. Enggak gini Begitu. Kamu gini. minta perkataan salaf, saya kasih perkataan salaf. Iya, tapi itu bukan dalilnya. Dalil apa kamu nih? Ya iya karena Sebentar, kamu sebentar, tidak Ustaz. paham Ustaz. apa itu kaifiat. Saya kasih tahu dulu ya. Wal kaifiyatu aradun la yatawaqqafu ta'aqqulihi ala ta'aqqulil ghair. Ya dulu termasuk kaifiat bukan? Bukan itu Pasir Kepuh. Aduh, berat. Berat, antum belum nyampe ke situ Bang Pasir. Jauh. Yang dituntut Jangan itu terlalu dipaksa begini. Bang Pasir Kepuh jadi sesat. Bab pembacaan tentang iya Minta Allah perkataan mendatangi salaf, saya neraka, kasih meletakkan salaf. kakinya di neraka. Nah, sekarang itu kan apa? dibaca sampai habis. Sekarang lanjut lagi maksudnya mau kata apa? Bapak, lanjut lagi. Al istiwa maklum. Kalau yang dimaksud oleh Pasir Kepuh maklum itu adalah bersemayam. Bagaimana dengan Kamu ayat itu PR saya ke kamu itu belum ladina ya'lamuna walladzina la ya'lamuna. Mengatakan Hal bahwa yastawil iblis itu ladina bertauhid secara tidaklah lugatan. bersemayam. Sekarang saya minta orang yang Abata nih. mempunyai ilmu Abata. dan orang yang Abata. tidak mempunyai ilmu. Kamu buka sarul hadis tentang tadi. Itu kalau Kodam, maklum diartikan istakoro. Nanti ayat acak-acakan Pasir Kepuh. Amburadul itu ayat dibawa oleh Wahabi. Saya ulangi ya. Hal yastawil ladina. Tidaklah bersemayam orang yang berilmu dan orang yang tidak orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Akalmu. Ini Kamu ini kan gimana memahami ini Allah Pasir dengan Kepuh? akalmu. Yang salahnya tuh kamu memahami Allah dengan akalmu itu yang Tapi saya salah. yakin akal kamu itu Ya, tidak yakin ilmiah apa? loh Pasir Kepuh. Kamu Mau itu bukti? memahami Allah dengan Nih, akalmu oke, itu yang mau salah yang bukti keliru. bahwa Pasir akal Kepuh kamu memahami tidak Allah dengan ilmiah. dengkul. Coba apa yang dimaksud maklumun? Coba. Ayo. Memahami sifat Allah itu dengan Jangan pakai akal, jangan pakai akal, jangan pakai akal. Jangan pakai akal, pakai ilmu. Kamu tuh kan pakai akal. Jangan pakai Itu akal. pakai Apa ayat yang loh. dimaksud Semuanya maklumun akal dan yang apa bisa yang dimaksud kaifiatun. Jangan pakai akal, Iya. pakai ilmu. Ayo, saya tunggu. Orang pakai Kita ayat. membicarakan tentang akal itu adalah Jangan ketika pakai kita akal, pakai ilmu, sampai. pakai ilmu, pakai ilmu. sekarang Jangan ketika- pakai akal. Ketika kita Ayo, membicarakan tentang pakai, sifat pakai ilmu Allah, lah, jangan pakai akal. bagaimana mungkin kalau kita berbicara tentang sifat Allah kamu pakai akal? Oh, berarti Ngaco kamu kamu akal-akalan. Ya wis selesai. Ilmu nggak pakai Pakai ayat tadi itu akal. bukan pakai akal, pakai ayat. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun itu ayat Bang Pasir, bukan akal. Duh, enggak nyambung ente. Orang pakai dengkul ya Bang. Nggak nyambung lah.
hadis yang Saya tadi kasih saya tahu lagi ya Pasir Kepu ya. Ini Pasir Kepu ini banyak Iya, ketidaktahuannya istiwa ini. tadi. Begini. Ya. Akal Apakah itu kamu- adalah nanti kamu dulu memahami- biar kamu tahu nih. Saya kasih Mamaku, ilmu kamu gratis. Diam dulu. Akal itu adalah Mamaku, kamu diam al-aqlu dulu. wa jauharun mujarrodatun anil maddah tata'allaku bil badani ta'alluqat tadbir wa taksir. Ini akal. Ketika memahami bicara panjang maklumun, lebar. apakah termasuk kepada Kemarin saya definisi minta itu? kamu ya. Ayo Saya minta kamu jawab. untuk menunjukkan dalil atau perkataan Oke. para ulama yang menjelaskan iblis bertauhid secara sudah tidak lugahan. paham ya. Kamu Begini, tidak jawab sampai hari ini. maksudnya begini ya. Ketika kamu membawakan narasi al istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun, akal kamu itu berkata bahwa Allah itu tidak diketahui kaifnya. Ketika tidak diketahui kaifnya berarti Allah mempunyai kaif, akan tetapi tidak diketahui. Betul tidak Pak Sirabo? Ya, betul sekali. Sekarang yang namanya kaif ini sudah bertentangan dengan ulama salaf ya. Ulama salaf kan bila kaifin. Wahabi nggak bi usah kaifin framing majulun. bertentangan Oke, dengan saya ulama lanjut ya. salaf. Saya lanjut. Oke. Perkataan Imam Malik itu jelas. Saya jelaskan dulu. Perkataan Saya Imam Malik jelaskan itu dulu. jelas. Kaifiyah. Yang namanya Kaifiyah. kaif itu adalah arodun sebuah arod. Untuk Majhul. memahaminya Nggak usah lari tidak kemana-mana. butuh memahami sesuatu yang lain. Ini namanya kaif. Ketika host meminta dalil hadis yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai kaif, yang ditunjukkan kalimat ya dulu. Apakah ya dulu ini kaif? Jangan pakai akal, pakai ilmu. Pernah membacakan Jangan pakai akal, pakai ilmu. Apakah kalimat ya saya dulu termasuk bawakan kaif? hadis. Apa? Kamu diam dulu kalau saya berbicara, kamu diam. Iya. Kamu ini kenapa sih nggak dewasa? Udah tua, Soalnya kamu yang gak nyambung bang. Tinggal bilang aja gini Kamu nih bang diam nih. dulu, Caranya diam. nih, Bisa saya kasih gantian. tahu. Betul, Gantian, kalimat bisa ya nggak? dulu Bisa gantian itu nggak, adalah kaif. Karena yang usah dinamakan panik. kaif Kata-kata menurut gantian, Wahabi Bang. adalah bla 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 bla. Kamu bicara, Selesai. saya diam. Giran saya bicara, kamu nyerocos Silahkan. terus. Diam. Oke, gitu dong ya. Dalil yang ditanyakan oleh host ini tadi, bagaimana kaif Allah? Oke, saya tunjukkan dalil di mana ketika neraka itu tidak penuh-penuh, maka kemudian dalam konteks atau dalam lafaz Imam Muslim disebutkan ya, fa amman nar fala tamtali'u fayadau qadamahu 'alaiha. Ini jelas kaif. Oke, Ya. oke, sudah Jelas selesai segitu kaif. dulu. Diam, Oke, diam. oke. Hei, Oke diam ya. kamu. Kamu Didefinisikan, sekalian definisikan Kamu apa itu diam. kaif. Definisikan Kamu diam. dulu. Kamu ini kenapa sih? Silakan. Kamu kalau nggak diam saya turun. Ya pasti Ya. mau turun lah. Pasti kamu Ya, iya turun dong. kabur. Karena Pasti kamu nggak itu. bisa Saya diskusi. yakin banget itu. Kamu nggak bisa Tenang, diskusi. tak rekam. Udah direkam, rekam. Terserah mau rekam apa, terserah kamu Bang Jo ya. Silakan. Tangan di atas, lanjut tangan di atas. masih kangen sama Iya, Lanjut iya, tangan di iya. atas. Saya kau pernah takut sama kamu, Bang Jo Biarkan, ya. biarkan host, biarkan. Yang penting direkam. Diam, jangan panik kalau saya lagi menjelaskan. Diam kamu. Framing. Habis ini kabur habis ini. Coba diam dulu. Habis ini kabur biasanya nih. Kalau udah framing mau kabur. Coba Udah, kamu diam. biarkan. Ayo lanjut. Bukan framing, nyatanya faktanya begini kan. Mau kabur. Diam dulu, yang lain diam dulu. Lanjut Pasir. Oke, jadi host tadi bertanya ke saya tentang kaifnya Allah itu seperti apa. Saya tunjukkan dalil dalam hadis Imam Bukhari 4.850, kemudian dalam Imam Muslim 2847. Itu dalilnya tentang apa? Tentang neraka yang tidak penuh-penuh. Maka kemudian di situ dijelaskan zahir hadisnya itu menyatakan bahwa Allah meletakkan qadamahu 'alaiha. Hah? Apa kau udah mau? Lalu kemudian Apa kau udah mau? ini apa sih kamu ini? Biarkan dulu dengan keawamannya, Oke. biarkan. Diskusi kok kayak gini gitu loh. Oke, nah kemudian berkata Imam Ibnu Abbas ya, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-kursiyyu mawdi'ul qadamain. Ini terdapat dalam kitab apa? Dalam kitab Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, juz 1 halaman
248. Kemudian dalam Ibnu Abi Syaibah halaman 61. Jadi ini jelas host tentang kaifiyah. Tapi kita tidak tahu hakikatnya itu seperti apa. Meletakkannya itu seperti apa. Kita nggak tahu. Makanya oleh Imam Malik disebut kaifiyah. Apa? Menurut akal kita ini kita nggak tahu host. Seperti apa? Akal kita tidak sampai ke sana. Lalu kamu bertanya tentang sesuatu yang kamu pahami dengan akal kamu. Itu kan ngawur. Bertanya yang seperti itu tuh oleh Imam Malik disebut dengan apa? Wasu'alu anhu bid'atun. Kamu ini melakukan bid'ah. Menurut siapa? Menurut Imam Malik. Bertanya hal-hal yang kamu pahami dengan akal kamu. Tentang apa? Tentang sifat Allah. Direkam itu host. Jangan dipotong-potong ya. Ya. Oke, silakan jawab. Udah belum? Udah ya. Ya, Pertama-tama silakan. begini, Bang Pasir Kepuh. Pertama-tama, ketika akal kamu tidak sampai, jangan menganggap orang lain itu tidak sampai. Yang tidak sampai itu akal kamu. Akal orang lain itu dididik dengan benar berdasarkan ilmiah, kan begitu. Pertanyaannya satu. Apakah hadis yang kamu tadi bawakan dari Sahih Muslim itu yang dinamakan kaif? Coba definisikan dulu apa kaif. Betulkah itu tentang kaif? Silahkan. Namaku ini dia bertanya hal-hal yang Direkam host. Oke, ya saya jawab ya. Pasti. Silakan direkam. Ya, saya membacakan dalil yang kalian ingkari. Ya, kalian ini ingkar sunnah sebenarnya. Ya. Sudah ya. Framing lagi. Oke, direkam host. Nah, Oke. pertama, dalil yang kamu bawakan tidak sesuai dengan madlul. Kenapa? Sebentar, Karena itu berdasarkan akal. Dan itu dikatakan bid'ah. Betul tidak, Bang? Kalau memang bukan berdasarkan akal, maka kamu itu tahu apa itu definisi kaif, kemudian berkaitan dengan hadis yang kamu bawakan. Kaif itu Betul tidak? yang bisa Jadi dinalar. orang seperti kamu gampang loh, Bang. Kalau ada Kaif yang itu bertanya, yang bisa apa itu dinalar kaif? oleh akal Jawab manusia. saja, alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun Kenapa? tidak nyambung, karena itu Al-Quran dianggap dalil yang kamu- sesuai madlul. Gini Ini aja. pemahaman Kalau kamu Wahabi seperti bertanya ini. namaku, kamu diam. Saya jelaskan. Ditanya apa itu definisi kaif, kemudian Oke, sebentar. antara hadis Sahih Muslim Tenang dengan dulu. kaif tersebut Tenang itu dulu. apa? Namaku tenang dulu. Nah, Kamu tenang dulu. Iya, tenang, saya tenang sedang nunggu jawaban kamu. Saya Diam dulu, tenang, Jawab. namaku tenang. Oke, saya bicara ya. Ayo Bang, jawab Bang. Oke, Nah. saya bacakan hadisnya biar jelas kamu ya. Oke. Di sini Bacaan disebutkan hadis lah. waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahajjat al-jannatu wan naru faqalat an-nar usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin waqalat al-jannatu ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum Dijawab dulu tadi pertanyaannya. Kaifiyah itu Arabnya masih belepotan, ini dalil kaifiyahnya. Kamu dengerin dulu baru. definisinya dijawab Baca dulu dari awal. Tadi udah ngaco bacaan harokatnya. Kalian ini gimana sih kalau diajak baca hadis itu kalian Direkam. Pertanyaannya, Direkam ya. kaifiyat Ini itu yang definisinya disuruh nyimak apa? hadis saja kalian kepanasan loh. Awas direkam nih, host Direkam dibaca harokatnya sampai Definisi dia kaifiyat itu apa? Ini Kemudian baca kaitan harokatnya kocak. antara kaifiyat dengan hadis yang kamu bacakan itu dari segi Ya, kalimat kamu yang benar mana? dulu namaku coba. Ini saya lagi ayo, itu baca, jawab. jangan dipotong-potong baru Ayo. juga ini. Ayo Kalau direkam baca host, direkam hadis itu, host. Dengerin dulu. bukan masalah Saya lanjutkan ya. Definisinya apa? Kok jawabnya pakai hadis? Definisi kaif itu apa? Jawab. Kamu diam dulu Barul. Oke, saya lanjutkan ya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil jannati anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi wa qala lin nar innama anti azabi u'adzibu biki man asya'a min ibadi wa likulli
Astagfirullahaladzim. Ini Ayo orang silakan baca. Pasir Kepuh definisikan dulu apa itu kaifiat, kemudian kaifiat dengan hadis yang kamu bacakan kaitannya di kalimat yang mana? Saya Silakan. lagi baca hadis belum selesai. Iya, yang saya tanyakan itu definisi bukan hadis, Ya. Bang. Definisi. Bukan Santai, betul. jangan panik dulu, Bang. Yang- Jangan panik. Yang ditanya definisi. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak. wabarakatuh. Saya aja yang jawab. Waalaikumsalam. Saya aja yang jawab. Yang Definisi ditanya kait- itu definisi Bang Basir ya, bukan hadis. Oh, Diminta iya, hadis dibantu jawabnya muter-muter. Iya iya dibantu sama Mangun, mana Mangun? Bantu jawab itu Mangun, Bang Mangun. Jangan bangun, nggak bisa. Aduh, jangan. Nyimak aja. Kalian itu bangun. bisa nggak Bangun bisa nggak nyimak aja di kalian itu bawah. saya baca Buang-buang hadis waktu. kalian dengerin dengan khidmat gitu loh. Kenapa saya Ya baca? karena yang diminta bukan Panasan. hadis, Kepo. Yang diminta itu definisi kaif, bukan Iya, minta nanti hadis. saya bacakan dulu hadisnya supaya kamu paham otak kamu itu. Nanti saya Yang akan mana definisi. definisinya? Definisi. Masya Allah. Definisi kok muter-muter kayak ada. Beleng-beleng pula Wahhabib ini. Os, kamu minta dalil. Saya kasih dalil, kamu melek. Ya. Saya kasih pada sahabat, kamu Definisi. melek. Ingat ya. Ini Fokus ke sebenarnya ingkar sunnah pertanyaan. sebenarnya. Definisi. Sekarang minta definisi. pertanyaan. Tadi minta dalil, dikasih dalil, minta definisi. Yang Nanti mana? diminta definisi, diminta dalil. Kamu Sos. tidak Nah, kamu bisa dewasa, menjawab Os. poin yang Minta dalil. ditanyakan. Yang Minta dalil, mana? dikasih dalil. Nah, sekarang minta definisi. Nanti kalau diminta definisi, kita serahkan kita dalil satu lagi. orang saja, Us. Silakan Ustaz Namagus saja yang nanggapi atau Ustaz Barul atau siapa. Gimana? boleh tanya enggak? Oh yang Yang dia maksud Ente Hilman, ente itu kan S2. Nah, begini ya untuk Pasir Kepuh, kamu Anak ini belum SMA paham Alia. sama Ente sekali. turun aja sana. Nah, Atau jedotin kepala ente ke Pasir Kepuh, tanya ke antum, saya tanya ke Apa sih itu dari SLB, tenang aja, jangan marah-marah. Ini Ustaz, saya cuma mau tanya ke Ustaz Kadang Abata. keras Ustaz, juga dia ini. yang dia maksud itu hadis hatta yado Allahu azza wajal rijlahu itu kah yang hadis itu? Iya. Hadis yang itu kah yang dia maksud? Iya. Hatta yado Allahu azza wajal rijlahu. Yang itu kan? betul. Yang Iya, betul, fa'aman nar fala tamtali'u. Oh, yang itu kata Imam Nawawi begini. Nggak panjang-panjang bawa Imam Nawawi saja saya. Saya putar kamera dulu. Lagi kerja soalnya di rumah anak-anak. Santri bersihkan rumah itu depan. Cuman saya ya sambil temani sambil dengarkan apa yang dibilang Pasir Kepulah. Yang dimaksud itu sudah dikomentari sama Imam Nawawi ini Kamu dari itu nggak kitab punya adab dan akhlak dari dalam kitab berdiskusi. Syarah Udah kamu An-Nawawi. diam aja, nggak usah nanggapin. Hilman, Ya kalau ilmu tanggapin, ilmu itu tanggapin. Kalau Pasir Kepuh jangan. Lanjut, Hilman. Lihat. host dibesarkan, Kemudian host. Ustadz Hilman dibesarkan. Kan hadisnya host, biar lebih banyak faidah. Pasir Kepuh nggak ada faidah, cuma mancing-mancing, Bukan mancing-mancing. Saya juga yakin dia kabur. panas. Padahal saya cuman ya silakan dilanjut diskusi kalau mau bilang apa itu urusan antum silahkan lah. Cuman kata Imam Nawawi terkait hadis ini yang hadis wa'am fa'am manar falatam tali'u adapun neraka tidak di dalam satu riwayat ini ada perkataan Jahanam mengatakan apakah masih ada tambahan hatta ya doa fiha rabbul izzah azza wajal kidamahu atau kodamahu fatakulu kotu sehingga neraka mengatakan cukup. Kemudian kata Imam Nawawi hadal hadis ini min masyahiri ahadis sifat. Hadis ini termasuk masyhurnya hadis-hadis tentang sifat. Wa qad sabaqa marrat bahkan sudah berkali-kali telah lewat bayanu ikhtilafil ulama fiha. Sudah lewat berulang kali terkait penjelasan ulama di dalam hadis ini. Ala madhabaini ada dua madhab. Dua kali ulang-ulang kita sampaikan dua madhab tafwid dan ta'wil. Ahaduhuma salah satunya wa huwa qaulu jumhuris salaf wa ta'ifatun minal mutakallimin. Yang pertama itu pendapat jumhur salaf dan sekelompok dari kalangan mutakallimin ahlul kalam.
annahu la yatakallamu fi ta'wilihi bal nu'minu annaha haqqun ala ma aradallahu walaha ma'nan yaliku biha wa zahiruha ghairu muradin. Pendapat yang pertama yaitu para ulama tidak berbicara atau tidak berpendapat terkait takwilnya, akan tetapi mereka beriman bahwasanya itu hak terhadap apa yang Allah kehendaki. Dan hadis ini atau riwayat dalam hadis ini memiliki beberapa makna, memiliki makna yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala atau pantas bagi hal tersebut. Wa zahiruha ghairu muradin. Zahir hadis ini bukanlah yang dikehendaki. Zahir teks itu bukan yang dikehendaki dari maknanya. Wasani, makna yang kedua, wahwa qaulu jumhuril mutakallimin, ini qaulnya jumhur ahlul kalam, annahan tuta'awwalu bihasbi ma yaliku biha, ditakwil dengan sesuatu yang pantas terhadap riwayat itu. Fa'ala hadza ikhtalafu fi ta'wili hadzal hadis, dengan sebab ini sehingga terdapat takwil di dalam hadis tersebut. Jadi sama saja dua madhab, tetap madhab takwil, madhab tafwid. Kalau dia maksudnya daripada pasir bicara panjang lebar kan, coba minta penjelasan ulama yang dia pahami dari diri, begitu. Biasa turun. Lanjut dulu Ustaz, saya masih lagi dengan anak-anak ini. Enggak ada. Membersihkan depan. Guru nama aku sih kencang teing guru nama aku. Enggak, saya cuma nanya definisi doang lah. Boleh ikut gabung nggak sahabat? Mainan aja ini. Boleh. Saya perkenalkanlah diri sebentar ya. Karena saya ini kan pecinta Ustadz Hilman ini nih. Kemarin itu saya masuk ke Room Sultan Mataram, itu habis babak belur dibilangnya Ustadz Hilman ini. Namun saya nggak bisa pembelaan, katanya dilihatkannya video-video yang mana Ustadz Hilman ini berkata jelek kepada Ustadz Khalid Basalamah dan Firanda. Dan saya bilang itu saya belum dengar betul apa ilah dari kata itu, makanya saya gabung ke sini. Karena kami di Sumbar ini juga pemberantas juga menentang pemikiran-pemikiran manhaj salaf itu kan. Memang ada dari Ustadz Hilman berkata jelek kepada Ustadz Firanda atau Ustadz Khalid Basalamah. Jadi pertama Pak, kalau terkait mereka sampaikan saya berkata jelek ke Firanda, Khalid Basalamah, tolong tidak usah dibela saya. Ini untuk siapa saja yang maksudnya senang dengan saya, bela saja akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya bukan siapa-siapa dalam ahli sunnah wal jamaah ini, cuman seorang santri, bukan siapa-siapa. Yang perlu dibela adalah ajaran yang dibawa oleh ulama salafus soleh sampai ke ulama-ulama kita yang berpegang teguh kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah, bukan saya. Terus terkait yang saya bilang begitu kepada Firanda, Khalid Basalamah, iya saya mengatakan seperti itu ke mereka. Semisal Khalid Basalamah saya sering bilangi bodoh, dungu, tolol, itu memang saya pernah bilang begitu. Karena memang apa yang dia sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang kita pahami di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Dan sampai hari ini mereka tidak pernah klarifikasi hal itu. Sehingga tidak pantas kita katakan orang-orang seperti itu cerdas di dalam memahami agama. Kurang lebih seperti itu. Bagus. Mau dengar itu aja sahabat. Terima kasih jawabannya. Karena saya juga sering didebat oleh kawan-kawan seperti Sultan Mataram itu kemarin. Itu beliau sering nukil, masalahnya beliau itu nukilnya kitab Fathul Bari. Ini yang membuat saya yang bukan ahli akidah namun menjadi risih jadinya. Kok bisa orang-orang yang mengaku tri tauhid dia pede mengembangkan Fathul Bari ke khalayak banyak dan mengklaim bahwa Fathul Bari itu bagian daripada dia. Bagaimana tanggapan kita tuh sahabat-sahabat yang ada di sini?
menanggapi ya Ustadz. Silakan Ustadz Farid. Ya, pengalaman saya dengan debat sama Sultan Mataram itu benar, beliau memang sering menggunakan Fathul Bari, tapi cara bacanya itu dipotong-potong, tidak mau utuh gitu, sehingga ketika kita diskusi kemudian mari kita baca ibarahnya itu sampai selesai, dia pasti nggak mau gitu, loncat hampir kadang berapa 2-3 halaman sampai 4 halaman, kemudian dia simpulkan sendiri, padahal ya apa yang sepemahaman saya, pemahamannya Imam Bukhari itu kan tahfidzul makna, jadi tidak yang seperti yang dia pahami, tidak seperti Sultan Mataram pahami gitu. Itu Ustaz. Gitu. Terima kasih Ustadz Farid. Dan satu lagi kemarin itu juga beliau katakan beliau merujuk kepada kitab Fatawa Hadisiyah Mu'allif Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang membuat saya dari dulu belajar di pesantren, setahu saya belajar, guru-guru saya sering menyebut bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah guru daripada Asy'ariyah juga. Nah, karena dari bidang fikih saja beliau saja itu dididik oleh lupa juga nama Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Zakaria Al-Ansari, dan Syekh Zakaria Al-Ansari juga dididik oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kan ini rentetan yang bagus juga, dan sering saya lihat karena saya mau lihat pertimbangan juga di rum-rum kawan sebelah itu, memang sekarang ini lebih fokus dia itu mengambil kutipan dari kitab-kitab yang memang muallifnya saya rasa itu bagian daripada kita atau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sekarang ini kata-kata dari Ustaz Sultan Mataram, dia mengatakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang aswaja, yang asli, beliau mengatakan aswaja asli katanya. Bagaimana tuh bagi sahabat? Berarti kita ini bukan aswaja asli. Kini izin menanggapi ya Ustadz Tuan Kurial terkait perkataan Ustadz Hilman yang mendungu-dungukan Khalid dan lain sebagainya itu kan tentunya kan ada sababiahnya ya Ustadz. Selevel doktor kok bisa berkata seperti itu di depan umum tanpa klarifikasi, ya wajar ketika kita mengkritisi dengan dungu, tolol segala macam. Bahkan ulama-ulama terdahulu pun ketika melihat sesuatu kebodohan dan kebatilan, mereka tidak ragu untuk mematakan bahwa itu adalah sesuatu yang bodoh dan pembawanya itu bodoh. Apalagi ketika dia menyampaikan kepada umat sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya, tidak sesuai dengan pengetahuan dia, itu kan zolim namanya Ustaz. Betul nggak? Orang yang zalim itu adalah orang yang tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, kan begitu ya. Nah, sedangkan Allah sendiri di Al-Quran itu berkata, kama qala ya, innallaha la yuhibbul qawla jahra bisu'i illa man zulim. Kalau sampean merasa dizolimi dengan perkataan-perkataan seperti itu, perkataan-perkataan di publik yang dungu dan tolol tanpa dasar itu, sampean boleh ngomong kasar, itu boleh. Begitu loh, Tuan Kuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ngerokok dulu biar lancar ngomongnya, ngerokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz Barul, daripada berdebat mending jawab saya yang awam-awam ini aja, Pak Kiai. Mungkin itu Ustaz, apa namanya, terkait yang sering disampaikan di Fatwa Hadisiyah, dia itu aswaja yang asli. Itu kan sebenarnya kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Sultan Mataram, itu dia kebanyakan membawa fatwa hadisiyah untuk melegalkan ini yang fa'inna maqasamal bid'ah al-lugawiyah wa man qala kullu bid'atin dolalah fama'nahu al-bid'ah asyariyah.
untuk melegalkan pembagian bid'ah itu bukan baik dan buruk, tapi lugawi dengan syar'i. Nah ini sebenarnya Ustaz, kalau dia bawa ke sini, terus dia bawa ke pembahasan ini, kemudian dia bilang kita ini sebenarnya, atau saya ini kita orang-orang sepemahaman dengan dia adalah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, kemudian menyalahkan Asy'ari. Nggak usah jauh-jauh ke kitab lain, Ustaz. Geser aja ke atas pembahasan, masih pembahasan yang ini. Pembahasan tentang bid'ah ini di sini itu turunan dari pembahasan siapa ahlul bid'ah yang ditanya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kan di sini su'ila nafa'allahu bihi bimalafhu min man rawa hadis min man rawa hadis qauli sallallahu alaihi wasallam min arado ila anqol nanti terkait ahlul bid'ah. Kemudian beliau menjawab fa'ajaba rahimahullah biqaulihi rawahul khatib fi tarikh Baghdad wa fil hadis sahih syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wal muradu bi ashabil bid'ah fihi, yang dimaksud di dalam hadis kullu bid'atin dolalah, yang dimaksud dengan ashabul bid'ah itu para ahlul bid'ah man kana ala khilafi ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan ahli bid'ah itu adalah orang yang bertentangan dengan ajaran yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Wal muradu bihim, dan yang dikehendaki oleh ahli sunnah wal jamaah itu atba'u Syekh Abil Hasan al Asy'ari wa Abu Mansur al Maturidi imamai ahli sunnah. Yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah adalah pengikut Syekh Abil Hasan al Asy'ari dengan Abi Mansur al Maturidi. Jadi kalau dia membawa pemahaman di dalam fatwa hadisiyah tentang bid'ah, kemudian dia mengatakan Asy'ari itu ahlul bid'ah, yang tidak mengikuti manhaj salaf itu ahlul bid'ah, semisal Asy'ari atau Maturidi. Justru di dalam kitab itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yang dimaksud dengan ahli sunnah adalah Asy'ari Maturidi. Di luar mereka adalah ahlul bid'ah. Jadi tinggal dibilang ke dia saja Pak, kalau dia bawa fatwa hadisiyah, bilang baca lagi di atasnya Bang, baca lagi di atasnya. Kalau dia baca dari awal sampai selesai, insya Allah dia menemukan kebenaran. Hanya saja memang Allah telah menutup hatinya orang ini sementara sekarang. Belum dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa dipotong-potong ya. Pagi ini agak adem juga. Ya itu kan Ustaz, namanya bukti bahwa Sultan Mataram itu kan memang motong-motong, tidak mau baca secara lengkap. Ya, saya juga sering debat beliau itu. Alhamdulillah Allah beri saya mau bisa baca kitab juga sedikit. Saya bilang kalau baca terus dia nanti ngomongnya ini dulu seperti dijelaskan ini dulu. Kemarin itu saya juga agak sedikit kewalahan menjawab. Kan kita ada juga mendengar bahwa istawa itu dengan makna istaula. Beliau mengambil kutipan dari kitab Fathul Bari itu juzuk 2. Siapa yang mengatakan istaula itu adalah pemahaman Mu'tazilah. Jadi bagi ini karena saya juga bagian kader NU di Sumbar, tapi fokus saya kan kalau sahabatnya itu kan di bahasa Arab bukan di akidah. Namun saya risih banyak juga dari kawan-kawan manhaj salaf ini yang masuk bahasa Arab itu debat-debat saya di room yang saya juga kesulitan menjawabnya. Makanya kemarin itu ada juga Mas Faiz itu katanya juga pernah debat dengan Ustadz Hilman. Itu beliau juga pakai demi Allah bahwa Ustadz Hilman berbohong katanya. Makanya saya susah juga jadinya. Saya bilang ke dia, setahu saya ikut kajian beliau ini belum ada beliau berbohong kata saya. Jadi ini yang membuat saya harus naik ke room ini tadi. Ya, tuanku kirain mau ngobrol bab ta'addud, ternyata semangat luar biasa ini. Nanti sebentar lagi masuk terapi Wahabi. Ahyanan poskot. Ini kawan lama nih, masuk terapi Wahabi nanti. Wajarnya itu kalau terapi Wahabi nanti. Suka nimbrung itu kayak Abu Aris itu udah masuk ke Basi.
Gitu. Jadi kalau Tuan Kurial insya Allah dia Masih dengan kalau kita. si Bang Jo Tuan Kurial kalau aduh. mau ta'adud akhwat Wahabi itu lebih gampang tuan. Aduh. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Kiai lebih baik daripada debat kan jawab saya yang awam yang nggak tahu ini. Ya gimana Bang Agung? Saya tuh bingung. Mau tanya selain kholik dan makhluk itu ada nggak Pak Kiai? Lain dan makhluk.